Awal 1942, Jepang datang menyapu Asia Tenggara dalam Perang Dunia Kedua. Jepang, sebagai salah satu kekuatan poros, memperluas kekuasaannya di Asia setelah penyerangan pangkalan militer Amerika pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang merebut wilayah-wilayah strategis seperti Tarakan, Balikpapan, Palembang, hingga Jawa. 8 Maret 1942, di sebuah pangkalan udara di Kalijati, Subang, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jenderal ter Porter mendatangani dokumen di hadapan Jenderal Hitoshi Imanola. Dalam sekejap, Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda selama 3 abad, kini berpindah ke tangan Jepang. Jepang langsung menyebarkan propaganda lewat radio, surat kabar, dan pidato. Mereka menyatakan diri sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Nippon pelindung Asia, begitu kata mereka. Lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan, bendera Hinomaru dikibarkan. Dan rakyat dipaksa sekere membungkuk ke arah Tokyo. Mari pemuda, mari yang tua, mari berhemat menabung uang, jangan waktu terbuang-buang. Ingat sekarang zaman berjuang. Perekonomian diawasi ketat. Rakyat harus menyerahkan hasil panen untuk Jepang. Sembako langka, rakyat kelaparan, penggunaan uang pun berubah. Gulden digantikan dengan uang Jepang yang tak berharga. Kegiatan keagamaan diawasi, semua harus patuh kepada Dai Nippon. Perekonomian diawasi ketat. Rakyat harus menyerahkan hasil panen untuk Jepang. Untuk mendukung Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan rakyat Indonesia dalam berbagai organisasi semi-militer. Ada juga Haiho, pemuda yang dikirim ke medan perang sebagai pasukan pembantu tentara Jepang. Mereka diajari taktik perang, disiplin militer, dan harus setia kepada Jepang. Sistematis dan masif pembentukannya.
Jadi mereka mempunyai organisasi yang jelas, pelatihan yang jelas, perekrutan yang jelas, bahkan hingga ke tingkat desa. Satu kata yang menyisakan luka mendalam. Romusa. Rakyat dipaksa kerja membangun jalan, rel kereta, lapangan udara, tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Mereka bekerja 14 jam sehari di bawah terik matahari. Yang sakit dibuang, yang meninggal dikubur massal. Ratusan ribu Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan hingga ke luar negeri. Banyak yang tak pernah kembali. Perempuan Indonesia juga tak luput. Banyak yang dijadikan budak seks. Bagi tentara Jepang, mereka dirayu, dijebak, lalu dipaksa. Aku. Dan itu kenapa ibu tidak diganggu? Beti. Beti. Bangsa cilik ini kan beti. Ini nak kan nyambut amat ula-ula. Ngoten aku lah ngerti aja jur. Kula malu. Iya betul itu. Betul. Diikat ini dibuang hendak ini. Menyedihkan, memalukan hidup. Tapi ibu sendiri tidak pernah mengalami yang sama. Parang satu. Aduh, jangan jelas kayak gitu. Riku toh, parang satu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Di tengah kekosongan kekuasaan, para pemuda Indonesia bergerak cepat. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Masa gelap 3 tahun setengah berakhir. Rakyat bersorak, bendera merah putih dikibarkan. Masa penjajahan Jepang begitu singkat, hanya 3,5 tahun. Tapi luka dan dampaknya begitu dalam. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta.